Kaum buruh seringkali menjadi kelompok yang paling tertindas oleh pemilik modal atau perusahaan demi meraih keuntungan maksimal. Para pemilik modal yang serakah seringkali tidak ragu memberikan upah rendah sambil memeras tenaga buruh. Para buruh yang berani bersuara lantang seringkali mengalami diskriminasi di tempat kerja mereka. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan surat edaran untuk menaikkan upah buruh, beberapa perusahaan masih mengabaikan himbauan tersebut. Situasi ini dapat memicu protes dari para buruh, di mana mereka yang memimpin protes beresiko kehilangan pekerjaan atau bahkan nyawa mereka. Peristiwa serupa pernah dialami oleh Marsinah, seorang buruh perempuan yang dengan berani menyuarakan tuntutan pekerja demi kesejahteraan mereka. Akibat keberaniannya, ia harus kehilangan nyawanya dan kematiannya masih menjadi misteri dengan pelaku pembunuhannya yang hingga kini belum terungkap. Marsinah lahir pada tanggal 10 April 1969 sebagai seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijiati. Ia lahir dari pasangan Astin dan Sumini di desa Ngulondo, kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus terhenti karena kendala biaya. Akhirnya Marsinah bekerja sebagai buruh di PT Catur Putra Surya atau CPS, sebuah pabrik pembuat jam yang berlokasi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Di lingkungan perusahaan tempat Marsinah bekerja, ia dikenal sebagai aktivis yang vokal. Marsinah sebagai buruh perempuan gigih membela rekan-rekannya yang sering diperlakukan tidak adil oleh pemimpin perusahaan. Marsinah kemudian menggantikan Judo Prakoso dalam memimpin aksi para pekerja di PT Catur Putra Surya untuk menuntut kenaikan gaji dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Tuntutan ini didasarkan pada keputusan Menteri Nomor 50/1992 yang menetapkan bahwa UMR Jawa Timur adalah 2.250. Pemkot Surabaya meneruskan aturan tersebut melalui Surat Edaran Gubernur KDH tingkat Jawa Timur Nomor 50/1992 yang menginstruksikan para pengusaha untuk menaikkan gaji buruh sebesar 20%. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk manajemen PT CPS yang hanya bersedia mengakomodasi kenaikan upah dalam bentuk tunjangan, bukan upah pokok. Negosiasi antara buruh dan perusahaan mengalami jalan buntu. Akibatnya buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada tanggal 3 Mei 1993 dengan sekitar 150 dari 200 buruh perusahaan ikut berpartisipasi dalam aksi mogok tersebut. Menurut laporan investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI berjudul Kekerasan Penyelidikan dalam Kasus Marsinah tahun 1995, pengorganisasian buruh sebenarnya sudah matang beberapa hari sebelum mogok kerja. Marsinah mengatakan, "Tidak usah bekerja teman-teman, biar Pak Yudi sendiri yang bekerja." Sebagaimana tercatat dalam Elegi Penegakan Hukum, Kisah Sum Kuning, Perita, HI, hingga Janda Pahlawan, tahun 2010. Yudi yang dimaksud adalah Direktur PT CPS, Yudi Susanto. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk kenaikan upah sebesar 20% sesuai dengan surat edaran pemerintah. Pada hari pertama aksi mogok kerja, Judo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil Porong. Sore harinya, Prakoso dipaksa oleh aparat Koramil untuk kembali ke pabrik. Meskipun demikian, aksi mogok kerja hari pertama tetap berlangsung tanpa mempengaruhi semangat para buruh, karena Judo Prakoso sibuk dengan pemanggilan oleh aparat militer. Marsinah mengambil alih kendali dan memimpin protes para buruh. Pada tanggal 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar.
pihak manajemen PTS bernegosiasi dengan 15 perwakilan buruh, didampingi oleh petugas dari Dinas Ketenagakerjaan, aparat Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Kehadiran aparat negara dalam perundingan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Namun pada akhirnya semua tuntutan buruh dikabulkan. Namun pada hari yang sama, berdasarkan kronologi yang disusun oleh Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM, Yudo Prakoso yang dianggap sebagai penggerak pemogokan menerima surat panggilan dari Koramil Porong. Dalam surat tersebut, Prakoso diminta untuk datang ke kantor Kodim Sidoarjo. Surat panggilan itu ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim Sidoarjo, Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Keesokan harinya, 12 buruh lainnya menerima surat panggilan serupa. Mereka diminta hadir di kantor Kodim Sidoarjo untuk menemui Pasi Intel, Kapten Sugeng. Namun surat panggilan tersebut berasal dari kantor Kelurahan Siring dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Abdul Rozak. Ke-13 buruh tersebut dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim, yaitu Kamadi. Kamadi kemudian meminta Prakoso dan 12 buruh lainnya untuk mengundurkan diri dari PT CPS dengan alasan tenaga mereka tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan bahwa ke-13 buruh tersebut telah mengadakan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja, serta dianggap menghasut buruh lainnya untuk ikut serta dalam protes. Karena berada di bawah tekanan, akhirnya ke-13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. Emosi Marsinah memuncak ketika mengetahui bahwa rekan-rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia pergi ke Kodim untuk meminta salinan surat pengunduran diri dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Dalam surat kesepakatan tersebut, 12 tuntutan buruh diterima, termasuk poin yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan pemecatan karyawan setelah aksi mogok kerja. Marsinah berupaya menuntut Kodim dengan bantuan saudaranya yang ada di Surabaya. Pada tanggal 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah hari libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Setelah libur, para buruh kembali bekerja, tetapi tidak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira bahwa Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Barulah pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenayahnya divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Wibowo. Hasil visum repertum menunjukkan adanya luka robek tidak teratur sepanjang 3 cm pada tubuh Marsinah, yang menjalar dari dinding kiri lubang kemaluan hingga ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek, kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar, serta rongga perutnya mengalami pendarahan sebanyak kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, dan tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Selain itu, labia minora kiri robek dengan serpihan tulang di dalamnya. Terdapat luka sepanjang 3 cm di bagian dalam alat kelamin, serta pendarahan di dalam rongga perut. Pada tanggal 30 September 1993, dibentuk tim terpadu oleh Bakors Tanada, Jawa Timur untuk menyelidiki dan menyidik kasus pembunuhan Marsinah.
Tim terpadu ini dipimpin oleh Kapolda Jawa Timur dengan Satgas Kadit Reserse Polda Jawa Timur sebagai komandan, serta beranggotakan penyidik dan penyelidik dari Polda Jawa Timur dan Intel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari, kepala personalia PT CPS, dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk di antara mereka yang ditangkap. Baru setelah 8 hari diketahui bahwa mereka telah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimulyadi Suryadi, mengungkap adanya rekayasa oleh oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam atas pembunuhan Marsinah. Secara resmi, tim terpadu menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah, termasuk seorang anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol CPS, menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kosnya. Marsinah kemudian dibawa ke pabrik dan selanjutnya diangkut dengan Suzuki Cherry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono yaitu Satpam CPS mengeksekusinya. Dalam bukunya yang berjudul Indonesia X-Files, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti berupa balok yang digunakan dalam proses peradilan terasa janggal. Ukuran balok yang diduga digunakan untuk menyodok bagian vital tubuh Marsinah tidak sesuai dengan besar luka pada korban, yaitu 3 cm. Idris juga menyoroti bahwa satu luka pada bagian kelamin Marsinah tidak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Ia menegaskan bahwa penyebab kematian Marsinah bukanlah pendarahan, melainkan tembakan senjata api. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sementara sejumlah stafnya dijatuhi hukuman antara 4 hingga 12 tahun. Namun mereka mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Pada proses selanjutnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan seluruh terdakwa dari segala dakwaan, memberikan mereka kebebasan murni. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan, memberikan mereka kebebasan murni. Mahkamah Agung memutuskan bahwa 9 terdakwa tidak terbukti dalam perencanaan dan pembunuhan terhadap Marsinah. Hal ini tercatat dalam penelitian IUD Kurniasari dan IG Krisnadi yang dipublikasikan dalam jurnal Publika Budaya Universitas Jember dengan judul Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo tahun 1993 sampai tahun 1995. 9 terdakwa dibebaskan, namun hingga kini pembunuhan Marsinah belum pernah terungkap di pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak, memunculkan tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini rekayasa. Kisah kematian Marsinah yang masih menjadi misteri hingga saat ini telah menginspirasi berbagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk bela sungkawa, Slamet Raharjo mengangkat kisahnya menjadi sebuah film berjudul Marsinah atau Cry Justice. Selain itu, seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga meluncurkan album musik berjudul Marsinah. Bahkan sebuah band beraliran anarkopunk asal Jakarta bernama Marginal menciptakan lagu berjudul Marsinah yang didedikasikan khusus untuk mengenang perjuangannya. Semoga kisah misteri kematian Marsinah dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kekejaman terhadap sesama manusia tidak boleh terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikanlah dengan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.